Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salat adalah rukun Islam kedua bagi umat Islam, dan merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Sebagai umat Islam tentunya kita diwajibkan untuk salat di 5 waktu. Salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah balik, berakal, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Salat juga merupakan ibadah yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita harus senantiasa menjaga salat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli hadis Ibnu Hajar As-Asqalani meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan 10 jenis orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Nawawi Banten dalam karyanya, Nasaihul Ibad, halaman 70. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu jenis orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang salat sendiri tanpa membaca bacaan. Salat yang diterima adalah salat yang dilakukan dengan hati yang khusyuk dan ikhlas. Jika kita salat sendiri tanpa membaca bacaan, maka salat kita tidak akan diterima. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat bahwa salat makmum tanpa membaca surat Al-Fatihah sedikit pun tetap sah. 2. Orang yang tidak membayar zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Orang yang tidak mengeluarkan harta yang wajib dizakati kepada pihak yang berhak menerimanya. Jadi, jika kita tidak membayar zakat, maka salat kita tidak akan diterima. 3. Imam yang dibenci makmumnya. Syekh Nawawi Banten memperkuat hal ini dengan mengutip hadis Nabi lainnya, 3 orang yang amal salat mereka tidak akan melewati telinga mereka, yaitu budak yang minggat sampai kembali kepada majikannya, seorang istri yang bermalam dalam keadaan suami murka, dan seseorang yang mengimami suatu jamaah, sementara mereka tidak menyukainya. 4. Budak yang melarikan diri dari majikan. Budak adalah orang yang tidak memiliki kebebasan dan harus tunduk pada perintah majikannya. Budak baik laki-laki maupun perempuan yang minggat dari majikannya, maka salatnya tidak akan diterima. 5. Salat peminum khamar yang terus-menerus. Khamar adalah minuman yang memabukkan. Minum khamar adalah dosa besar yang dapat membatalkan salat. Syekh Nawawi Banten mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah khamar karena khamar adalah induk perbuatan keji. 6. Istri yang bermalam sementara suaminya memurka. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jika istri bermalam sementara suaminya memurka, maka salatnya tidak akan diterima. 7. Perempuan merdeka yang salat tanpa khimar. Khimar adalah pakaian yang menutup kepala. Perempuan merdeka yang salat tanpa khimar berarti tidak menutup auratnya. Hal inilah yang dapat membatalkan salat. 8. Pemakan riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Syekh Nawawi Banten mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya, yaitu sejenis memanipulasi atau merekayasa hukum. 9. Pemerintah yang zalim. Syekh Nawawi Banten mengutip hadits riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan. Ia akan dilemparkan ke jembatan jahanam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika orang-orang yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang jahanam. 10. Orang yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sejatinya, salat adalah perbuatan amal soleh yang dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jika salat kita tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka salat kita tidak akan diterima. Hal tersebut hanya membuatnya jauh dari Allah. Demikian hadis yang diangkat Syekh Ibnu Hajar As-Asqalani dan dijelaskan lebih lanjut Syekh Nawawi Banten dalam karyanya, Nasaihul Ibad,
halaman 70, perihal 10 orang yang tidak diterima amal salatnya. Hadis ini penting untuk menjadi catatan, pelajaran, atau nasihat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.